bahwa Ahmad Suraji telah menghabisi 42 orang yang semuanya adalah wanita. Dan setelah korbannya ini dibunuh, dia harus menghisap air liur korbannya. Dor! 3 peluru menembus dada Suraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bayu. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu baik-baik saja dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini dialami oleh Ahmad Suraji atau yang lebih dikenal dengan nama Dukun AS. Ahmad Suraji demi sebuah ilmu kesaktian, dia nekat untuk menelanjangi, kemudian membunuh korbannya, lalu menghisap air liur korbannya di sebuah ladang tebu. Tidak cuma satu korban, tapi total sudah ada 42 orang korban yang semuanya adalah wanita. Seperti apa kisah lengkapnya? Tonton terus video ini hingga akhir. Nama saya Bayu, selamat menyaksikan. Ahmad Suraji ini, dia hanyalah orang biasa pada umumnya. Dia cuma tamatan sekolah dasar. Penampilannya juga biasa saja. Gak ada yang mencolok dari tubuhnya dan gak ada yang spesial. Badannya kurus dan tinggi. Suraji dilahirkan pada tanggal 10 Januari tahun 49. Dia adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Sebenarnya, nama asli dari Ahmad Suraji adalah Sagimin. Dan ayahnya sudah meninggal dunia ketika Suraji masih berumur 7 bulan. Di kampung di tempat dia tinggal, dia punya julukan dengan nama Nasib Klewang. Jadi, pada saat dia masih sangat kecil, dia pernah terjebur ke dalam sumur. Dan sejak kejadian itu, dia sering dipanggil dengan nama Nasib. Karena nasiblah, dia masih bisa selamat setelah dia terjebur ke dalam sumur. Sedangkan nama Klewang, karena dia ini sering mencuri kambing dan kemana-mana selalu membawa klewang. Jadilah dia dipanggil Nasib Klewang. Semenjak Suraji masih berusia 12 tahun, dia ini sudah gemar dengan ilmu-ilmu mistis ataupun perdukunan. Hal ini dikarenakan dia ini Suraji sering sekali membaca buku-buku tentang ilmu perdukunan peninggalan sang ayah. Karena memang sang ayah ini profesinya adalah seorang dukun. Dan di umurnya yang ke-27 tahun, dia pun menikah dengan seorang perempuan yang berasal dari Pekanbaru yang bernama Tumini. Dan setelah menikah, dia pun mengubah namanya sendiri menjadi Ahmad Suraji. Dia beralasan karena dia berharap dengan nama barunya ini, Ahmad Suraji, bisa membawa keberuntungan dan juga hidup yang lebih baik. Kehidupannya sebenarnya terlihat cukup normal, sampai suatu ketika dia mendatangi sang ibu yang bernama Sartik. Dia pun bilang kalau dia ini mau menikah lagi. Alasannya mau menikah lagi adalah karena pernikahannya dengan Tumini tidak dikaruniai anak perempuan. Jadi pernikahan dengan Tumini ini menghasilkan 4 anak yang semuanya laki-laki. Dan Suraji ingin sekali punya anak perempuan. Awalnya Suraji setuju-setuju aja, toh sudah izin dengan Tumini. Tetapi Sartik kemudian dibikin pusing karena ternyata Suraji ini mau menikah dengan adik kandung Tumini. Bukan cuma 1, tapi 2 adik kandung Tumini. Jelas dong Sartik menolak. Tapi Suraji tetap kekeh, dia mau nikah lagi. Ya Sartik nggak bisa berbuat banyak. Akhirnya Suraji pun menikah dengan 2 orang sekaligus adik dari Tumini yang bernama Tuminah dan juga Ngatiah. Anehnya lagi, Suraji dan ketiga istrinya yang kakak beradik ini tinggal satu atap satu rumah. Si ibu pun terus menentang keputusan Suraji. Biasalah, dia dibaweli oleh ibunya. Paling enggak kan ibunya minta kalau tinggalnya itu beda rumah, jangan satu atap. Dan karena Suraji gak tahan dengan omelan sang ibu yang setiap hari ngomel, Suraji pun akhirnya mengusir Sartik, ngusir ibunya. Durhaka emang. Dan di rumahnya dia pun membuka praktek perdukunan. Entah dia punya kesaktian beneran atau enggak. Tetapi orang-orang di sana di kampungnya percaya kalau dia, Suraji ini adalah benar-benar orang yang sakti. Bahkan tidak sedikit pasiennya dan juga orang-orang yang percaya kalau Suraji ini memang sakti
menyebut Suraji dengan panggilan Datuk. Biasanya, mereka menggunakan jasa Suraji untuk pengobatan, pasang susuk, pelet, sugihan, atau tahayul-tahayul yang lain. Dan pada suatu malam ketika Suraji sedang lelap tertidur, dia pun bermimpi. Dia bercerita bahwa dia didatangi oleh almarhum ayahnya. Dia pun mendapat bisikan gaib bahwa Suraji akan diwariskan sebuah ilmu yang sakti luar biasa mandraguna. Katanya, ilmu itu tidak akan ada yang bisa mengalahkan. Luar biasa hebatlah pokoknya. Ilmu itu juga bisa digunakan untuk menolong orang ataupun mengobati orang yang sakit. Tetapi, syarat dari ilmu itu nggak main-main. Agar ilmu itu bisa sempurna, Suraji harus menumbalkan 72 orang wanita. Dan setelah korbannya ini dibunuh, dia harus menghisap air liur korbannya. Gila. Dan dalam buku yang berjudul The Bastard Legacy karya Jonathan, ada salah satu korban selamat yang sebut saja namanya Yanti. Dan Yanti ini pun bercerita, pada suatu hari Yanti ini bertemu dengan seorang temannya. Temannya bilang kalau dia merasa lebih percaya diri setelah menggunakan jasa dukun dari Ahmad Suraji. Si temannya ini pun membujuk agar Yanti juga menghampiri Ahmad Suraji dan menggunakan jasanya. Yanti pun tergoda dan dia pun mendatangi Ahmad Suraji di rumahnya. Awalnya tidak ada yang aneh, biasalah. Di sana dia dibacai mantra-mantra, kemudian dia pun minum air putih yang sudah diludahi oleh si dukun AS. Dan ritual selanjutnya adalah Yanti ini harus menemui Ahmad Suraji di suatu malam di sebuah ladang tebu yang terletak di perbatasan desa. Yanti pun cuma nurut, dan malam itu pun Yanti menghampiri Ahmad Suraji di tengah malam di sebuah ladang tebu. Yanti bertanya kepada Ahmad Suraji, ritual macam apa yang harus dilakukan di malam-malam begini? Apalagi di sini betul-betul sepi dan gelap. Suraji pun meyakinkan Yanti, kemudian bilang, kalau kamu mau ilmu yang sempurna, terlihat cantik dan rezekinya lancar, kamu harus melakukan ritual ini. Pasien-pasien yang sebelum kamu juga melakukan ritual ini. Kalau kamu nggak percaya, tanya aja sama mereka. Di sini Yanti cuma bisa pasrah. Kemudian Suraji pun mengajak Yanti menuju ke tempat yang lebih luas. Dan di sana, Suraji meletakkan sebuah karung dan juga menggelar tikar yang cukup kecil. Yanti diminta untuk melepas semua pakaiannya. Awalnya Yanti ini agak ragu, tetapi karena Yanti sangat berhasrat untuk terlihat lebih cantik dan juga rezekinya lancar, dia pun tetap nurut. Mulailah Yanti melepas satu persatu baju yang melekat di badannya. Dan di sini Suraji sibuk membaca mantra-mantra. Kemudian Suraji pun menggali tanah menggunakan sekop yang sebelumnya diletakkan di dalam karung tersebut. Dan Yanti, dia ini harus dikubur di lubang sampai sebatas leher. Alias Yanti harus melakukan ritual yang biasa disebut dengan nama tapa pendem. Di sini Yanti sebenarnya sudah kembali curiga, tapi Suraji berhasil meyakinkan Yanti kembali. Tiba-tiba dari arah belakang, Suraji membekap mulut Yanti. Yanti pun refleks, kemudian melawan. Yanti mengira kalau dia akan diperkosa oleh Ahmad Suraji. Dan Suraji pun ditendang. Dia pun jatuh ke dalam lubang galian. Kemudian buru-burulah Yanti memakai baju sekenanya dan segera melarikan diri. Malam itu Yanti berhasil selamat. Dia berhasil pulang dengan tubuh penuh luka karena dia berlari dan terkena gesekan-gesekan batang-batang pohon tebu. Apalagi dia kabur dengan tubuh setengah telanjang. Meskipun Yanti selamat, ternyata dia tidak langsung bercerita kepada siapapun karena dia merasa kalau Yanti bercerita, sama saja dia membuka aibnya sendiri. Iya sih, lagian ngapain aja percaya sama dukun kan? Dan pada suatu sore pada tanggal 27 April tahun 1997, ada seorang pemuda tanpa sengaja menemukan sesosok jasad perempuan tanpa busana di sebuah ladang tebu. Warga pun heboh dan berbondong-bondong melihat mayat tersebut. Dan sebelumnya di kampung itu dikabarkan bahwa ada seorang perempuan bernama Sri Kemala Dewi yang sudah hilang selama 3 hari.
Dan setelah diselidiki oleh bapak polisi, ternyata benar kalau itu adalah jenazah dari Dewi. Penyelidikan pun berlanjut, dan sebelum Dewi dilaporkan hilang, Dewi ini ternyata sempat bertengkar dengan suaminya yang bernama Tumin, dan orang tua Dewi sangat yakin kalau Tuminlah yang telah menghabisi nyawa Dewi. Tetapi polisi tidak tergesa-gesa menetapkan Tumin sebagai tersangka. Apalagi di tempat yang sama di mana jasad Dewi ditemukan beberapa tahun yang lalu, juga pernah ditemukan mayat perempuan dalam kondisi yang sama, yang sama-sama tidak berbusana alias telanjang bulat. Tapi kasus tersebut mandek karena kurangnya alat bukti. Dan pada suatu hari, polisi mendapatkan sebuah pencerahan atas kasus yang menimpa Dewi. Seorang laki-laki bernama Andreas, dia mengaku kepada polisi, pada hari di mana Dewi menghilang, Andreas ini mengantarkan Dewi ke rumah Ahmad Suraji. Polisi pun akhirnya mendatangi rumah Ahmad Suraji, dan Ahmad Suraji pun dimintai keterangan oleh pihak polisi. Di sana Ahmad Suraji mengaku kalau Dewi pernah mendatangi rumahnya dan menggunakan jasa dukun dari dia. Tetapi katanya, Dewi ini pulang setelah habis maghrib dan kembali ke rumah. Kasus ini pun berhenti sementara karena kurangnya bukti. Tapi di sini polisi tidak mau menyerah. Mereka pun kembali meneliti tentang kasus-kasus orang-orang yang hilang di tahun-tahun sebelumnya. Dan ternyata ada sebuah benang merah yang berhasil ditemukan oleh polisi di antara kasus-kasus sebelumnya, yaitu kebanyakan dari mereka yang hilang adalah bekas pasien Ahmad Suraji. Dan berdasarkan informasi tersebut, penyelidikan terhadap kasus kematian Dewi akhirnya berlanjut. Polisi kembali mendatangi rumah Ahmad Suraji, kemudian mereka menggeledah rumah Ahmad Suraji. Dan di sana ditemukanlah beberapa barang bukti berupa pakaian wanita dan juga sejumlah perhiasan yang salah satunya adalah milik Dewi. Dan Suraji bersama 3 orang istrinya akhirnya ditangkap. Dan setelah diinterogasi, Suraji pun akhirnya mengakui kalau benar dialah yang telah menghabisi nyawa Dewi. Polisi tidak berhenti di sana, dia terus menginterogasi Suraji. Dan akhirnya keluarlah sebuah pengakuan yang sangat mengejutkan semua orang, bahwa Ahmad Suraji telah menghabisi 42 orang yang semuanya adalah wanita. Dan di depan penyelidik, dia mengaku kalau dia sudah menghabisi 42 orang, semuanya demi mendapatkan sebuah ilmu kesaktian. Bisikan gaib yang diterima oleh Ahmad Suraji mengharuskan dia untuk menghabisi sebanyak 72 orang wanita. Kemudian dia harus menghisap air liur korbannya. Petualangan Ahmad Suraji ini dilakukan dari tahun 1986 hingga ketahuan di tahun 1997. Tapi, apakah benar itu motifnya? Sebenarnya masih menjadi misteri, karena Suraji tidak hanya menghabisi korbannya, tapi juga dia mengambil barang-barang berharga milik korbannya. Dan ternyata, dalam melakukan aksinya, Suraji ini dibantu oleh sang istri pertama, yaitu Tumini. Sedangkan istri kedua dan ketiganya, mereka berdua tidak terlibat. Sedangkan Suraji dan Tumini, mereka berdua akhirnya dijebloskan ke tahanan. Dan pada tanggal 22 Desember tahun 1997, Suraji disidang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Dan ternyata antusiasme warga untuk mengikuti jalannya persidangan sangat luar biasa. Rame banget di sana. Saking banyaknya yang nonton, Pemda Deli Serdang sampai-sampai menyiapkan 4 televisi berukuran besar untuk penonton yang tidak kebagian tempat di dalam ruangan sidang. Jadi nobar deh. Dan ratusan orang yang datang ke sana itu sebenarnya tidak berniat untuk mengikuti jalannya sidang. Mereka ini hanya penasaran, pengen sekali melihat wajah Ahmad Suraji. Dan dalam persidangan tersebut, Suraji menolak semua tuduhan yang disangkakan. Dia bilang kalau dia dipaksa untuk mengakui kejahatannya oleh penyidik saat diinterogasi. Tumini juga sama, dia ini menolak semua tuduhan. Jalannya sidang berlangsung cukup alot dan juga panjang.
bahkan sampai digelar beberapa kali persidangan. Dan pada tanggal 24 April 1998, bacakanlah hasil keputusan sidang. Kami, Majelis Hakim, memutuskan saudara terdakwa dijatuhi hukuman mati. Sedangkan sang istri Tumini, dia dijatuhi hukuman seumur hidup karena telah membantu Ahmad Suraji menghabisi 42 orang korban. Setelah dibacakan keputusan, para penonton, baik yang di dalam maupun di luar ruangan, mereka semua bergemuruh bertepuk tangan. Mendapat vonis hukuman mati, Suraji ternyata terlihat tetap tegar dan santai. Bahkan, dia masih bisa tersenyum ke arah kamera wartawan. Dia pun mengajukan banding atas keputusan hakim tersebut. Akan tetapi upaya banding Suraji dan juga Tumini ditolak. Begitu juga dengan kasasi dan juga PK atau peninjauan kembali. Semuanya ditolak. Dan selama menunggu eksekusi mati, Suraji terlihat sangat tenang dan juga santai dan sikapnya benar-benar dingin. Dan selama di lapas kelas 1 Tanjung Gusta, kesehariannya dia disibukkan dengan memelihara ikan-ikan yang ada di kolam lembaga pemasyarakatan. Di sana juga dia mendapatkan bimbingan rohani dan dikabarkan kalau dia sudah bertaubat dan membuang semua ilmu kesaktiannya. Dan bagaimanapun juga, Ahmad Suraji tetaplah orang biasa, tetap manusia pada umumnya. Pada tahun 2008, setelah mendengar kabar kalau dia akan segera dieksekusi, Suraji pun merasa resah dan juga gelisah. Sebelum dieksekusi, dia pun memberikan sebuah permintaan terakhirnya. Dia meminta agar diberikan kesempatan yang terakhir kalinya untuk bertemu dengan Tumini dan juga bermesraan dengan istrinya tersebut. Permohonan itu pun dikabulkan, dan pada tanggal 10 Juli tahun 2008, hari di mana Suraji akan dieksekusi, sekitar jam 10 malam, Suraji pun sudah ditutup matanya, dan di depannya sudah bersiap 12 orang regu penembak. Dan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, dor! 3 peluru menembus dada Suraji. 3 pelurulah yang menjadi akhir dari petualangan hidup Ahmad Suraji alias Dukun AS. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Nama saya Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.